Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu keperawatan komunitas terkait keluarga. Untuk itu saya persilakan teman saya untuk mempresentasikan hasil kerja jurnal kami. Baik, di sini perkenalkan nama saya Clarissa Winingsi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa jurnal efektif pemberian terapi jus mentimun terhadap perubahan tekanan darah pada pasien hipertensi, yaitu dengan menggunakan CAPS. Dalam judul dan abstraknya dalam jurnal tercantumkan, lalu judulnya sendiri pemberian efektivitas pemberian terapi jus mentimun terhadap perubahan tekanan darah pada penderita lansia. Abstraknya dalam jurnal tercantum, yaitu hipertensi suatu penyakit kronis sering disebut silent killer karena pada umumnya pasien tidak mengetahui bahwa dirinya menderita hipertensi sebelum memeriksa tekanan darahnya. Tekanan darah sendiri dapat berubah dari hari ke hari sesuai dengan aktivitas yang telah kita lakukan. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen dengan pre dan post without control. Lalu teknik pengambilan sampelnya dengan menggunakan consultative sampling sejumlah 10 responden. Lalu responden diberikan jus mentimun 200 ml dalam 7 hari berturut-turut pada pagi hari sebelum makan dengan selang waktu 15-30 menit. Analisisnya sendiri menggunakan uji Pariet test. Lalu hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh konsumsi jus mentimun terhadap perubahan tekanan darah pada penderita hipertensi pre dan post sistolik dengan nilai p-value 0,000. Lalu pendahuluan, di sini banyak faktor yang memicu untuk terjadinya hipertensi, yaitu dalam jurnal sendiri pendahuluannya ada tidak terkontrol dan faktor resiko yang dapat dikontrol. Lalu faktor resiko yang tidak dapat dikontrol itu seperti keturunan, jenis kelamin, dan umur. Sedangkan faktor risiko yang dapat dikontrol seperti kegemukan, kurang olahraga, merokok, serta konsumsi alkohol dan garam berlebihan menurut Sepdianto 2018. Untuk latar belakang sendiri dalam jurnal tidak dicantumkan. Tujuan penelitian dalam jurnal dicantumkan, yaitu bertujuan untuk mengetahui aktivitas terapi pemberian jus mentimun terhadap perubahan tekanan darah pada penderita hipertensi. Untuk metode penelitiannya sendiri, yaitu menggunakan kuasi eksperimen dengan pre dan post without control. Desain penelitiannya kuasi eksperimen. Setting penelitiannya yaitu di Puskesmas X DKI Jakarta. Jumlah responden sebanyak 10. Variabel penelitian dalam jurnal tidak dicantumkan. Sumber datanya dari Puskesmas X DKI Jakarta. Pengukuran dalam jurnal tidak dapat diukur. Bias dalam penelitian dalam jurnal tidak dicantumkan. Lalu ukuran sampel yaitu sejumlah 10 responden. Lalu variabel penelitiannya dalam jurnal tidak dicantumkan. Hasilnya yaitu mayoritas usia lebih banyak responden dengan 36-46 tahun dan paling sedikit dengan usia 56-65 tahun. Lalu jenis respondennya sendiri, laki-lakinya ada 4 responden. Untuk yang perempuan jenis kelaminnya 6 responden. Lalu pendidikan tidak sekolah berjumlah 2, responden dengan pendidikan SMA 3 responden, pendidikan SMP sebanyak 5 responden. Lalu tekanan darah sistolik pri intervensi menunjukkan hasil SIG 0,24 sampai 0,05. Lalu TD sistolik pre-intervensi menunjukkan 0,095 sampai 0,05. Lalu setelah itu yaitu post-intervensi 0,772 sampai 0,05.
Lalu TD diastoliknya pos intervensi menunjukkan hasil 0,252 sampai 0,05. Lalu setelah itu karakteristik dalam subjektif penelitian tidak dicantumkan, diskusi dalam jurnal tidak dicantumkan. Ringkasan hasil yaitu penelitian ini berjenis paling dominan yaitu berjenis kelamin perempuan, usianya paling banyak mengalami hipertensi yaitu 41 sampai 52 tahun, yaitu sebagian besar pendidikan yang mengalami hipertensi yaitu SMP. Lalu setelah itu dengan hasil penelitian distribusi frekuensi responden dengan hipertensi yang mengonsumsi jus mentimun 200 ml selama 7 hari berturut-turut menunjukkan nilai rata-rata tekanan darah sistolik intervensi sebesar 156,00 mmHg dan nilai rata-rata tekanan darah diastoliknya yaitu 95. Setelah diberikan jusnya yaitu 144 dan per 85,40. Keterbatasan dalam jurnal tidak dicantumkan generasi hasilnya yaitu ini bisa dijadikan referensi untuk pengobatan terapi komplementer untuk penurunan tekanan darah. Lalu informasi lain tidak dicantumkan, sumber dana tidak dicantumkan, hasil analisa tidak dicantumkan, implementasi yaitu studi kasus ini bisa diterapkan pada fokus pada pengobatan terapi komplementer untuk menurunkan tekanan darah dan hipertensi, salah satunya dengan pemberian jus sehingga masyarakat mampu mengaplikasikan di rumah secara mandiri. Untuk penusulan jurnalnya sendiri ada 4100. Baik, selanjutnya akan askepnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya hanya masalah teratasi. Indikator perilaku sesuai anjuran awalan 2 target 4 capaian 4. Verbalisasi minat belajar awalan 2 target 4 capaian 4. Kemampuan menjelaskan tentang hipertensi awalan 2 target 4 capaian 4. Perilaku sesuai dengan pengetahuan awalan 2 target 4 capaian 4. P-nya hentikan intervensi. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 1. Maaf jika ada tutur kata atau penyusunan hasil kerja kami kurang lengkap atau tidak sesuai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Clarissa. Saya akan melanjutkan presentasi ASKEP. Judul ASKEP yang kami ambil adalah asuhan keperawatan keluarga pada pasien Nyonya S dengan hipertensi di Dusun Bakalan, Kelurahan Sumberadi, Kapaneon, Melati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pengkajian tanggal 18 bulan 1 2025. Data umum pasien Nyonya S, 60 tahun, alamat Candi Bakalan, Sleman, Yogyakarta. Pekerjaan IRT pendidikan terakhir SMP, komposisi keluarga sebagai istri. Pasien, genogram pasien tinggal sendiri, suami meninggal, anak 1 sudah menikah dan punya rumah sendiri. Status sosial ekonomi, pasien mengatakan penghasilan per bulan 1 juta sampai 1.500.000. Pasien punya usaha kecil-kecilan dengan anak seperti jualan sembako di rumah. Riwayat kesehatan keluarga, Nyonya S memiliki riwayat hipertensi dari ayah dan pasien mengatakan mudah lelah dan pasien ketika seharian bekerja. Nyonya S tidak merokok dan minum kopi. Dari hasil pengkajian, tekanan darah 160/100, nadi 100 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, GDS 120, berat badan 56 kilogram, tinggi badan 156 cm. Riwayat kesehatan keluarga sebelumnya, Nyonya S memiliki riwayat penyakit hipertensi dari orang tua, ayah, dan sudah meninggal. Analisa data,
Data DS, Nyonya S mengatakan kurang tahu masalah pada dirinya. Pasien tidak tahu jika dirinya menderita hipertensi. Data DO-nya, Nyonya S tampak bingung ketika ditanya terkait hipertensi. Nyonya S bertanya soal penyebab dan bagaimana cara menurunkan ketika mengetahui tensinya tinggi. Nyonya S tampak belum mengetahui atau memahami apa itu hipertensi. Masalahnya defisit pengetahuan tentang manajemen hipertensi. Penyebabnya kurang terpapar informasi. Diagnosa keperawatan. Defisit pengetahuan tentang manajemen penyakit hipertensi berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Intervensi keperawatan. Diagnosa keperawatan. Defisit pengetahuan tentang penyakit hipertensi berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Tujuan: setelah dilakukan tindakan selama 3 kali 1 jam, diharapkan masalah keperawatan keluarga dapat teratasi dengan kriteria hasil tingkat pengetahuan. Indikatornya: 1. Perilaku sesuai anjuran awalan 3 target 5. Verbalisasi minat dalam belajar awalan 3 target 5. Komponen menjelaskan tentang hipertensi awalan 3 target 5. Perilaku sesuai dengan pengetahuan awalan 3 target 5. Intervensi edukasi kesehatan. Observasi 1. Identifikasi persiapan dan kemampuan menerima informasi. Terapeutik 1. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan. 2. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. 3. Berikan kesempatan untuk pasien bertanya. Edukasi: jelaskan faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan. 2. Ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat. Rasionalnya: 1. Agar edukasi lebih efektif. 2. Membantu pemahaman keluarga. 3. Memastikan partisipasi memahami informasi. 4. Agar keluarga bisa mencegah masalah kesehatan. 5. Membantu keluarga menerapkan gaya hidup yang sehat. Evaluasi keperawatan. Implementasi hari pertama. 1. Memperkenalkan diri, maksud kedatangan dan tujuan. 2. Mengkaji keluarga Nyonya S, mengkaji keluhannya. 3. Melakukan pemeriksaan tekanan darah, GDS-L, lingkar tinggi badan, berat badan. 4. Mengontrak waktu terkait kunjungan selanjutnya untuk dilakukan Penkes. Evaluasi proses. DS, Nyonya S mengatakan tekanan darah sebelumnya diperiksa kadar juga tinggi dan mempunyai riwayat hipertensi serta rutin mengkonsumsi obat hipertensi. DO, Nyonya S tampak antusias saat dilakukan pemeriksaan kesehatan. Evaluasi hasil swabnya. S keluarga Nyonya S mengatakan senang sudah diperiksa secara gratis dan bersedia dilakukan kunjungan ulang. O keluarga atau Nyonya S tampak senang dan welcome dengan kedatangan mahasiswa, tampak antusias untuk menerima intervensi dan dari mahasiswa dengan ramah. Tekanan darah 150/100 mm/Hg. A. Tujuan belum teratasi tingkat pengetahuan. Indikatornya perilaku sesuai anjuran awalan 2 target 4 capaian 5. Indikator yang pertama perilaku sesuai anjuran awalan 2 target 4 capaian 2. 2. Perilaku sesuai dengan pengetahuan awalan 2 target 4 capaian 2. 3. Verbalisasi minat belajar awalan 2 target 4 capaian 2. 4. Komponen menjelaskan hipertensi awalan 2 target 4 capaian 2. P. Lanjutkan intervensi. Implementasi hari kedua, melakukan Penkes kepada keluarga dan Nyonya S terkait hipertensi. 2. Mengkaji keluhan keluarga Nyonya S.
3. Mengkaji keluarga Nyonya S untuk mengikuti senam hipertensi pada 29 Januari 2025 jam 14 sore. 4. Menganjurkan rutin pemeriksaan ke puskesmas dan mengkonsumsi obat sesuai dosis. 5. Membagi jus mentimun untuk pasien hipertensi. Evaluasi proses data DS-nya, pasien mengatakan sudah paham apa itu hipertensi dan pasien memperhatikan. DO-nya, pasien tampak rileks dan memperhatikan dan paham terkait hipertensi. Evaluasi hasil SOAP S-nya, pasien mengatakan sudah paham dan mengerti tentang hipertensi. Pasien akan lebih memperhatikan kesehatan dan pemeriksaan ke dokter atau ke puskesmas terdekat. O-nya, pasien tampak memperhatikan dan paham akan hipertensi. Pasien banyak bertanya tentang hipertensi dan cara dan menanganinya. Pasien mampu menjelaskan ulang tentang hipertensi. A-nya, masalah dapat teratasi sebagian. Indikator 1. Perilaku sesuai anjuran awalan 2, target 4, capaian 3. Verbalisasi minat dalam belajar awalan 2, target 4, capaian 3. Komponen menjelaskan pengetahuan tentang hipertensi awalan 2, target 4, capaian 3. Menjelaskan hipertensi awalan 2, target 4, capaian 3. Lanjutkan intervensi, tingkat pengetahuan, dan pemberian JOS. Implementasi hari ketiga, melakukan pemeriksaan awal tekanan darah sebelum memberikan jus timun. Data evaluasi proses data DS-nya, pasien mengatakan akan rutin minum jus timun untuk mengurangi hipertensi. DO-nya, pasien bersedia minum jus mentimun dan dilakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin. SOAP-nya S, pasien mengatakan senang merasa badannya segar setelah senam dan juga minum jus timun. Nyonya S mengatakan akan rutin minum jus timun. O-nya, Nyonya S bersedia dilakukan pemeriksaan kesehatan tekanan darah awal dari 150 per 100 mmHg, terus pemeriksaan tensi terakhir menjadi 140 per 90 mmHg. Nyonya S tampak minum jusnya. Masalah teratasi. A-nya,